Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Salam sejahtera buat kita semua dimanapun berada. Pagi ini mari kita kembali bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera Allah dan tuntunan Roh Kudus menyertai kita sepanjang hari ini. Tema renungan pagi ini, menangis karena dosa. Nats Alkitab terdapat di dalam Lukas 23 ayat 28. Demikianlah firman Tuhan. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu." Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, nats Alkitab yang kita baca pada renungan pagi ini adalah bagian sebuah peristiwa Via Dolorosa Yesus menuju Bukit Golgota. Alkitab mencatat bahwa sejak Yesus ditangkap oleh tentara Romawi, keadaannya sangat menyedihkan hati. Yesus tidak saja dibelenggu, tetapi dia dipukul, diludahi, diejek, dan dicambuk. Dan ketika Yesus dibawa ke Golgota untuk disalibkan, dia sudah tidak mampu lagi memikul salibnya. Sehingga serdadu Romawi menangkap seorang pria dari kerumunan, namanya Simon dari Kirene, untuk membantu Yesus membawakan salib itu. Saya mencoba flashback kenangan di tahun 2010, di mana saya mendapat kesempatan melakukan perjalanan Holy Land ke Yerusalem dan menyelusuri jalan Via Dolorosa, yang artinya jalan penderitaan. Dapatkah saudara membayangkan bahwa perjalanan Yesus menuju Golgota begitu menyakitkan? Karena ia berjalan sambil memikul salibnya dengan tubuh yang penuh dengan luka, sehingga Yesus harus jatuh beberapa kali. Dalam perjalanan menuju Golgota, Yesus juga dikawal oleh sekelompok tentara Romawi yang tidak berperasaan. Selain itu tentu, ahli-ahli Taurat, imam-imam yang angkuh, dan orang-orang Farisi juga mengikutinya. Bahkan massa yang marah berkerumun mengikuti, mengejek dan berteriak kepada Yesus. Kita dapat membayangkan bahwa banyak orang dalam kerumunan ini, di mana hanya beberapa hari sebelumnya mereka berseru Hosana kepada Yesus, tetapi mungkin sebagian besar dari mereka juga yang berseru salibkan dia. Namun saudaraku yang luar biasa, di antara orang-orang yang berkerumun itu, mata Yesus menangkap ada banyak perempuan yang berduka. Mereka menangis dan meratapi Yesus yang diperlakukan dengan sangat kejam. Ini berarti tidak semua orang Yahudi membenci Yesus. Tetapi tahukah saudara, Yesus yang adalah Tuhan, yang mengambil rupa seorang hamba, melihat wanita-wanita Yerusalem ini dengan mata ilahinya. Dia berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, jangan menangisi aku, tetapi menangislah untuk dirimu sendiri dan untuk anak-anakmu." Saudara, mengapa Yesus berkata demikian kepada para wanita ini? Mereka tidak perlu menangisi Yesus, tetapi Yesus memerintahkan agar mereka menangisi diri mereka sendiri, keluarga mereka, bahkan Yerusalem, kota di mana mereka tinggal. Sebab Tuhan melihat masa depan Yerusalem yang akan ditimpa kehancuran karena dosa-dosa yang telah mereka perbuat. Saudaraku, ingatkah bahwa Yesus pernah menangis atas kota Yerusalem? Dalam Matius 23 ayat 37 dan 39 dikatakan firman Tuhan demikian. "Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Dan aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi, hingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan." Saudara, Yesus melihat bahwa Yerusalem telah menolak kehadirannya. Dengan menolak dia, itu berarti mereka telah menolak juru selamat. Jadi seharusnya bukan Yesus yang mereka tangisi, tetapi mereka harus menangisi dosa-dosa mereka. Pesan ini juga ditujukan kepada kita umat Tuhan pada zaman ini. Setiap kali ketika kita merayakan Jumat Agung, kita mungkin akan menangis, mengingat penderitaan Tuhan Yesus, mengingat cambuknya pada punggungnya, mengingat atas paku yang ditancap pada tangan dan kakinya, atas mahkota duri pada kepalanya. Tetapi Tuhan mengingatkan kita pagi ini, hai anak-anakku,
Menangislah karena dosa-dosa yang kau perbuat. Menangislah karena ketidaktaatanmu. Menangislah karena ketidakpercayaanmu. Menangislah karena engkau tidak dapat menyelamatkan diri dari hukuman Tuhan yang akan datang. Dan menangislah karena engkau membutuhkan Yesus Kristus penyelamat hidupmu. Menangisi dosa-dosa sama artinya kita menyesali perbuatan-perbuatan kita yang tidak berkenan di hadapan Allah, saudaraku. Inilah juga yang dirasakan oleh Daud setelah ia jatuh ke dalam dosa. Dengan jiwa yang hancur, Daud datang kepada Tuhan dan memohon, "Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku, menurut rahmatmu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku." Mazmur 51 ayat 3-4. Saudaraku, pagi hari ini mari kita tangkap pesan Tuhan yang kuat ini. Menangislah karena dosa-dosa dan pelanggaran kita, selama Tuhan masih memberikan kesempatan kita untuk bertobat. Karena Mazmur 51 ayat 19 berkata, "Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak akan kau pandang hina." Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, pagi ini kami datang ke hadapan-Mu, merenungi betapa kami berhutang kepada kasih dan anugerah-Mu atas pengorbanan Tuhan di kayu salib. Berilah kami roh yang selalu peka untuk menangisi dan menyesali segala bentuk dosa di hadapan-Mu ya Tuhan, untuk mengingat bahwa selagi Tuhan memberikan kami kesempatan untuk bertobat, kami harus selalu datang ke hadapan-Mu, merendahkan hati dan meminta pengampunan-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan, saudaraku. Tetaplah semangat. Sampai jumpa esok hari di penuntun kehidupan setiap hari. Dan Tuhan Yesus memberkati.